Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Adalah yang pertama, kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat dan hidayah kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita hingga hayat kita. Mudah-mudahan kita semakin dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah di sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa dikumpulkan di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada subbab yang baru ya. Kita sudah beberapa kali pertemuan belajar tentang hakikat rezeki, termasuk juga hakikat harta ya. Nah, hari ini kita masuk pada subbab hakikat berumah tangga atau hakikat menikah ya. Lagi-lagi saya ulang bahwa pelajaran kita pelajaran ilmu hakikat. Jadi melihat sesuatu itu dengan pandangan ilmu hakikat, dan kita beramal juga berusaha pendekatannya pendekatan ilmu hakikat supaya amal kita lebih mudah terasa ikhlasnya. Kalau belajar ilmu hakikat ini lebih mudah kita ikhlas dalam beramal. Kalau dalam konteks amal ya, kalau dalam konteks amal akan mudah kita ikhlas ya, apa saja. Apakah ibadah-ibadah yang bersifat mahdhur ya, ibadah-ibadah hablum minallah, maupun juga ibadah-ibadah yang hablum minannas, yang ikhlasnya lebih sulit. Kalau hablum minallah itu ikhlasnya ya walaupun sulit juga kalau kita tidak punya ilmu. Tapi kalau kita belajar ilmu hakikat ini terasa lebih mudah. Karena melihat segala sesuatu itu bukan hanya kacamata zahir saja, tapi juga dalamnya. Ya. Apalagi tadi kalau ibadah hablum minallah itu mudah kita ikhlasnya. Secara umum ini buat orang normal yang imannya bagus ya. Ya. Tapi kalau ibadah hablum minannas itu terasa lebih sulit. Ya, bahkan mungkin juga kadang-kadang orang nggak bisa ikhlas. Kerja itu ikhlas itu susah kan? Cari duit itu ikhlas itu susah. Ya, karena di dalamnya ada dunianya gitu. Bahkan dominan dunia. Kalau kita tanya sama orang, kamu kerja tujuannya apa? Ya 90% orang pasti akan menjawab, ya cari uang. Itu bisa makan, yang mungkin bisa hidup dengan layak, bahkan mungkin bisa memenuhi segala macam keinginannya, bukan hanya kebutuhan. Karena mereka bekerja atau berbisnis dan lain sebagainya. Jarang itu kita katakan kamu kerja, aku kerja cari ridho Allah. Jarang. Kalau bisa begitu top banget orang bisa begitu. Nah, kalau kita udah belajar ilmu hakikat, kita akan mudah. Bisa kita sampai kepada
yang kemarin kita pelajari. Ya. Jadi gitu. Jadi baik amal-amal hablum minallah maupun amal-amal hablum minan nas itu akan terasa kita mudah kalau kita belajar ilmu hakikat. Termasuk juga kemarin kita bahas tentang sabar, akan mudah jadi orang yang sabar. Ketika kita mendapat musibah, akan mudah menjadi orang yang sabar. Ketika akan mendapat nikmat, akan mudah kita menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita dapat ujian musibah-musibah, akan mudah kita menerima. Ketika kita belajar ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat ini kadang-kadang bisa bertolak belakang, berbeda dengan ilmu zahir. Nah, zahirnya mungkin tak enak atau tak bagus bagi kita, tapi dalamnya, hakikatnya malah bagus. Itu membuat kita bisa menghadapi segala macam ujian-ujian dalam kehidupan. Makanya penting belajar ilmu hakikat, karena pandangannya beda. Ya, jadi melihat segala sesuatu bukan hanya luarnya, tapi sampai ke dalam intinya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, essence-nya kita lihat. Ya, hakikat itu dalam bahasa Inggris essence. Intinya itu bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi juga sampai kita melihatnya jauh ke akhirat. Itulah ilmu hakikat. Nah, kalau kita bisa beramal dengan cara begini, itu apapun amalnya tidak akan terasa sulit. Baik tadi hablum minallah, termasuk juga amal-amal hablum minannas. Nah, termasuk dalam konteks yang mau kita bahas ini, tentang rumah tangga, tentang menikah. Bisa nggak kita ikhlas dalam menikah? Nah, ini berat kan? Kalau ditanya sama kita, pertanyaannya, kenapa kau nikah? Kenapa kita nikah? Apa jawaban kita? Coba, saya ngomong, apa jawaban kita? Ya jangan, udah saya kasih tahu baru dijawab nih ya. Udah Ustaz kan udah kasih bocoran tadi, jangan. Itu kan jawaban yang idealisnya. Normalnya, mungkin kita selama yang ada dalam benak kita secara umum, apa kita nikah? Ya rata-rata kan jawabannya karena ini kebutuhan, kita butuh pasangan, ya. Dengan menikah itu menjadi halal, ya. Kalau dalam konteks Islam kan dengan apa? Menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Kan zahirnya kan kayak gitu. Kita butuh biar ini halal, biar tidak berdosa, maka kita menjadi menikah. Jadi ada dorongan yang kuat karena kebutuhan. Butuh tapi juga pengen sesuai syariat biar halal. Hanya kita menikah. Kita juga butuh anak. Nah, rata-rata kan secara umum menikahnya begini. Nah, sekarang kalau nih kita pakai lebih jauh lagi. Kalau ketika kebutuhan itu tidak ada, apakah kita tidak menikah? Atau gara-gara itu menikah jadi bubar? Ketika kita tidak punya anak kan gitu. Kenapa kok nikah? Karena butuh. Kan gitu kan sebab umumnya. Kenapa kau nikah? Karena pengen punya anak, menjalankan keturunan. Oke. Nah, kalau ini sebab utamanya, ketika pada satu titik kita nggak butuh, misalnya mungkin sudah tua, misalnya, ya, udah tua, istri udah tua, udah peot, suami udah tua juga. Apa gara-gara itu kita jadi bubar rumah tangga? Ya memang banyak kayak gitu, hanya gara-gara masalah dikit ya bisa bubar. Gara-gara apa? Kebutuhan yang mengikat apa? Yang mengikat sudah. Karena ikatannya tadi apa? Ikatannya tadi apa? Kan kebutuhan. Atau ikatan kedua gara-gara pengen punya keturunan. Nah sekarang begitu nanti kita nggak punya anak gimana? Apa bubar rumah tangga itu? Nah kalau cuma semata-mata begitu, ya memang banyak yang jadinya bubar. Nah ini yang saya bilang tadi, ya, ini saya bilang tadi. Makanya
kita perlu belajar ilmu hakikat supaya apa? Supaya kita betul sampai menikah itu bukan hanya gara-gara urusan zahir itu, sampai ke dalam betul. Sehingga walaupun kita nanti misalnya sudah tanda petik tidak butuh gitu, dalam konteks syahwat, tidak butuh dalam konteks keturunan, mungkin kita nggak dapat, na'udzubillah, bagi yang tidak punya, itu bagian dari ujian. Tetap rumah tangga itu harmonis. Nah selama ini kan enggak. Kalau udah tua kan nggak harmonis lagi, udah formalitas saja. Ya kan? Istri udah peot. Saya bukan peot, janganlah kasar kali gitu. Udah tua. Ya. Biasa kita laki-laki itu pengaruh. Kalau perempuan kan mungkin nggak terlalu pengaruh. Bagi laki-laki itu pengaruh. Laki-laki kan biar udah tua tetap aja masih on. Ya enggak, Pak? Dan tercukup masih on enggak? Jangan tanya Ustaz. Ya, Pak Rahim masih on? Wih. Bang Caca masih on? Ya. Jadi walaupun sudah tua, maaf, kebutuhan-kebutuhan itu sudah tidak terlalu dominan, bahkan mungkin bagi ibu-ibu sudah jauh daripada kurang. Malah kadang kita ngajak pun tak selera dia, awak selera, istri tak selera kan gitu. Kan akhirnya banyak jadi masalah gitu kan. Awak selera, istri tak selera, mau kawin lagi tak berani. Ya, akhirnya menjadi rumah tangga itu menjadi formalitas, dan itu banyak terjadi. Mau cerita mau, kesian anak-anak apa kata orang, kan bisa gitu. Akhirnya rumah tangga formalitas saja, ya sudah. Suaminya kemana, istrinya kemana, gitu-gitu aja lah, formalitas aja lah. Nggak ada kemesraan lagi di rumah tangga itu, nggak ada semangat lagi. Berbeda ketika kita masih pengantin baru, semangatnya kan beda. Nah, kenapa? Karena yang mengikat sudah lemah. Anak sudah entah kemana, udah gede-gede. Sementara syahwat nafsu sudah jauh berkurang. Sehingga ketika ikatan ini sudah melemah, ya akhirnya rumah tangga ya formalitas. Itu sampai terjadi. Dan banyak terjadi. Nah, tapi kalau kita sudah belajar ilmu hakikat, biar tua juga tetap semangatnya beda. Ya kalaupun kurang dikit lah bahasa kita. Tetap semangat dalam konteks yang lain gitu. Contoh sedikit kita tarik ya. Niatnya misalnya untuk ibadah. Yang namanya ibadah kan biar muda ibadah, biar tua pun tetap ibadah. Nggak ada masalah kan, nggak berubah kan. Yang ini ibadah, ini ibadah. Ikatannya tetap ibadah. Ikatannya tetap mencari ridho dan rahmat Allah. Ikatannya sama gitu. Bahkan makin tua kita, ikatannya makin kuat. Kenapa? Iman kita makin bertambah. Harusnya makin tua makin kuat ikatan itu. Dan Allah bilang dalam Al-Quran, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Surat 30 Ar-Rum ayat 21. Hafallah kita itu. Undangan-undangan semua kan pakai ayat itu. Nah, memang Allah bikin tingkatan di situ. Nah, ini tingkatan-tingkatan. Min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. An khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian. Wahai laki-laki,
azwajan, pasangan-pasanganmu, litaskunu, agar kalian tentram, adem bersamanya, bersama pasangan itu. Ini kalau lihat tahapannya, tahapan pertama ya lebih banyak tentramnya. Disinilah saya bilang tadi kebutuhan fisik itu lebih dominan. Setelah itu wa ja'ala bainakum, dijadikan diantarakan mawaddah, rasa cinta. Muncul nanti rasa cinta. Cinta itu bukan kebutuhan fisik lagi, lebih banyak kebutuhan perasaan, kebutuhan hati, kebutuhan perasaan lah bahasa kita. Bukan hanya sekedar warahmah, ya bukan sekedar mawaddah, tapi juga ujungnya warahmah. Dan dijadikan kepada kalian kasih sayang. Cinta dulu, baru ujungnya kasih sayang. Kasih sayang ini udah beda lagi, Pak. Kalau sudah rahmah namanya, ini udah ikatannya ikatan rahmah, udah beda lagi. Kalau yang pertama ikatan sakinah, itu lebih banyak kepada fisik. Mawaddah lebih banyak ikatan perasaan. Tapi udah rahmah ini udah ikatan hati, ikatan iman gitu loh. Jadi makin tua ikatannya makin harusnya makin apa? Makin kuat. Kenapa? Karena ikatan fisik sudah makin lemah, sudah tua. Gak mungkin lagi orang udah tua masih apa namanya? Ini sunatullah jadi kan. Karena mungkin orang udah tua masih hot juga kan? Ya ada lah paling 1-2 orang. Itu pun laki-laki. Kalau perempuan kan makin tua sudah makin. Kalau ada nenek-nenek umur 70 tahun masih menggatal juga, nauzubillah itu. Masih pakai sok segini gue pikir. Pakainya you can see nenek-nenek, maaf ya. Kita bukan bilang neneknya, kita lihat tabiatnya. Ini udah geleng-geleng kepala gitu. Ya maaf ya, udah peot. You can see, pakai sok dia segini. Jalan, dia tengah jalan gitu. Alamak, maaf ya, ini bukan menghina secara fisik, bukan ya. Ini kita melihat dari kacamata agama gitu. Ya. Ustaz kena ini pula gitu. Apa namanya? Undang-undang ITE kan gitu kan. Nah, balik. Nah, ikatan tuh makin lemah secara fisik. Tapi Allah justru menjadikannya makin tinggi. Pertama masuk pada ikatan perasaan, cinta pun ya kan bisa berubah juga, Pak. Namanya cinta. Cinta kan kalau tak ada masalah, tapi kalau ada masalah cinta itu bisa berubah. Tapi begitu masuk kepada rahmah, itu tingkatan paling tinggi. Nah, rahmah ini ikatan apa? Ini ikatan iman, rahmah itu. Dan lain rahmah itu bukan fisik lagi, bukan perasaan lagi, tapi sudah ikatan iman. Dan itu ujungnya ini hebat di sini. Nah, kalau kita belajar ilmu hakikat, rahmah itu bukan hanya kita tarik di ujung, kalau bisa juga di awal gitu loh. Yang bagus itu di awal rahmah. Ya tapi normalnya manusia yang lebih dominan awal itu pasti fisik dulu. Lalu kita bandingkan. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat sama Pak. Di awal pun niatnya sama, di tengah niatnya sama, di ujung pun niatnya sama. Enggak berubah. Tapi kalau hanya semata-mata tadi kebutuhan fisik, kebutuhan hawa nafsu, kebutuhan anak, ini makin tua. Tadi saya bilang, begitu fisiknya sudah mulai berubah, sudah mulai lemah, anak pun sudah jauh, tak ada lagi yang mengikat, anak kita udah besar-besar, udah nikah, tinggal kita berdua di rumah. Awak udah mulai terasa juga gitu, Pak. Udah terasa itu, Pak. Anak-anak 2 udah kerja, yang tua nomor 2, ya nomor 3 kuliah. Udah jarang juga ya, tinggal berdua aja di rumah. Kita berdua aja. Mau jalan-jalan keluar tak punya uang pulang kan gitu. Kau ketawa Bang Caca? Oh sama, terasa ya. Ternyata bikin kita tua juga.
Sampai istri bilang ini bukan curhat. Bang, kita dua-dua ini bosan juga bang. Aku bilang, dulu kalau kita belum punya anak kan, dua-dua juga kita bilang, kok nggak bosan kalau dulu? Dulu dari lah kan. Nah gitulah. Fenomena itu akhirnya banyak terjadi. Saya bilang tadi, ya rumah tangga akhirnya banyak formalitas. Akhirnya di ujung-ujung itu, karena ketika ikatan sudah mulai melemah, tidak ada ikatan lain, ya mungkin gara-gara masalah sedikit dia bisa bubar. Gara-gara masalah sedikit dia bisa bubar. Saya pernah, yang saya ceritakan pada waktu yang lalu kan, kaya raya, uang gak berseri, bangun tidur dia udah sekian ratus ribu dolar bertambah kekayaan, bangun tidur doang. Saya kata begitu. Kayanya masya Allah, di ujung-ujungnya rumah tangganya bubar. Kalau kita bilang uang itu membawa kebahagiaan, ternyata enggak. Itu dari konteks harta. Kurang kaya apa? Kurang cantik apa istrinya? Ya namanya tua kan, ya istri ya tetap aja cantik dulu, cantik makin tua. Maka istilah kita kan enaknya zaman Soeharto itu kan apa? Enak zaman Soeharto Pak dibanding zaman sekarang. Zaman Soeharto istri kita masih muda. Kalau ada orang bilang gitu, tapi enak zaman Soeharto pada zaman sekarang. Kenapa? Kita masih muda juga. Bubar Pak, udah tua. Kalau tadi gara-gara harta, ini bukan. Baru sama-sama haji, bukan saya udah cerita, sama-sama haji Pak, pulang haji bubar. Bayangin, udah mau 60 tahun sekian, kan bingung gitu. Ya mungkin saja pas lagi haji masalah sana muncul kan, kalau haji kan suami istri jadi berat. Mungkin bisa entah bertengkar, tak apalah macam lah kan. Mungkin kalau cerai di sana, ya nggak enak lah di tanah suci. Orang bubar di tanah. Itu bukan cerita bohong, itu fakta. Jadi kita doa mudah-mudahan mereka diampunkan Allah dosa-dosa. Yang saya cerita tadi suami istri dua-dua sudah meninggal, yang ini dua-duanya masih hidup. Nah jadi gitu Pak. Jadi kurang kaya apa? Ternyata kekayaan tidak membawa kebahagiaan pun. Gak bisa nikah, ternyata uang itu gak bisa nikah. Yang namanya tua nikah apa? Kalau masih muda, iya. Udah tua mau apa? Nah, balik kita pada tadi. Nah itu pentingnya kita belajar ilmu hakikat tentang rumah tangga. Walaupun ustaz akan itu gak apa-apa, justru karena tua ini kita belajar. Biar kita bisa menata kembali gitu loh. Yang mungkin yang sudah gersang-gersang, yang sudah hambar nih, terutama ibu-ibu nih, mungkin udah hambar. Nah kita juga laki-laki udah hambar, sehingga semangat kembali. Semangat bukan kayak semangat anak muda gitu, bukan kita gelut-gelutan lagi, enggak, bukan itu. Semangatnya beda. Semangatnya sudah sama semangat ilahi, semangat langit tadi. Itu membuat rumah tangga itu menjadi tetap bahagia, tetap asik. Tetap semangat, tetap bergairah. Bukan gairah hawa nafsu, tapi kita gairah tujuan yang sama, gairah ikatan yang sama gitu. Nah, saya akan sampaikan itu. Gairahnya beda, semangatnya beda. Nah, ini kita perlu belajar memakai. Dan syukur-syukur ini kita tularkan pelan-pelan sama anak kita. Kita nampakkan, kita tunjukkan, kita kasih teladan gitu loh. Kan selama ini kan teladan tuh nggak ada juga. Ya anak kita nengok kita udah tua, oke gitu nanti ikut kami tua kan gitu. Ya bukan teladan yang lain, tapi teladan yang normal-normal aja. Kalau kita nampakkan teladan yang baik, nanti aku tua pengen kayak bapak emakku, tetap mesra, tetap asik, tetap semangat, walau udah kakek nenek. Begitu. Itu yang harus menjadi gambaran dalam benak anak-anak itu.
Tapi kalau contoh tak ada, ya sudah, itu aja lah. Gak ada contoh. Bahkan yang tadinya apalagi contoh-contoh yang buruk. Nauzubillah. Karena ada penelitian Pak, 70% keluarga yang broken home itu akan menghasilkan keluarga yang broken home lagi. Karena contoh. Jadi kalau 70% orang tuanya pisah, itu anak itu akan cenderung 70%. Ini ya tidak 100%, tapi ya artinya pengaruhnya besar untuk anak tuh, karena dia kayak gitu, ya udahlah nanti yang menurun lagi secara tak sadar itu menurun, bukan genetik, tapi contoh menurun. Ya kadang-kadang kan kita, kenapa orang tua gemuk, anaknya gemuk juga? Ternyata bukan faktor genetik Pak, yang diturunkan tuh bukan, dia pola makannya, pola hidupnya yang dia turunkan tuh pola hidup gitu, bukan genetik. Ya walaupun ada, itu sangat kecil sekali. Oke, balik pada kita. Nah ini perlunya kita belajar ilmu namanya hakikat berkeluarga. Ini biar main muda dia tahu, semangatnya beda. Kita akan berjuangnya lain, mempertahankan keluarga. Dan yakinlah Allah akan nolong. Kenapa? Orang berjuang di dalam rumah tangga tuh, sampai dengan jihad fisabilillah. Kalau fisabilillah kan cuma sepukul. Yang namanya fisabilillah kalau kita anggap, karena bunyi hadisnya itu bukan fisabilillah, al-ghazi. Ya, Allah akan menolong 3 orang yang tidak akan pernah Allah kecuali akan pasti menolongnya. Itu yang pertama al-ghazi. Al-ghazi itu orang yang berperang. Yang kedua apa? Al-mutazawwij, orang yang menikah. Jadi kita menikah ini sama dengan perjuangan fisabilillah yang perang terus istilahnya. Kalau perang terus gimana sih bahasa kita? Jadi pertolongan itu akan datang terus gitu. Kalau niatnya benar. Sementara perang itu kan waktunya terbatas. Gak ada orang perang 30 tahun, ada nggak perang 30 tahun? Di medan perang terus maksudnya gitu. Dalam Islam aja maksimal 4 bulan Pak. Ya. Itu kan ada terangan di zaman Umar kan. Makanya boleh 4 bulan tolong di medan perang. Harus ditarik, terjadi tour of duty. Ganti. Karena begitu dia lebih daripada itu bisa berbahaya kan. Bisa faktor apa namanya? Faktor kejiwaan kan. Bisa bahaya. Ya, termasuk juga yang ditinggalkan. Ya, jadi orang yang menikah itu sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Pertolongan Allah itu dekat gitu. Kalau benar. Jadi kalau kita mempertahankan keluarga, berjuang untuk keluarga, kalau niat kita benar, itu nggak ada bedanya kita dengan berada di medan perang. Pertolongan itu dekat gitu. Semangatnya beda. Kalau kita paham gitu. Tapi kalau nggak paham ya udah lain. Rumah tangga jadi keresahan, banyak menderita ya. Nauzubillah. Akhirnya banyak yang bubar. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Nah sekarang masuk kita bareng. Ini gunanya kita perlu belajar dari hakikat berkeluarga, hakikat menikah, biar semangatnya beda. Biar udah tua, tapi semangatnya beda. Ya saya bersyukur, ya udah setua ini baru kita belajar gitu, biar bertahu gitu kan. Udah berdua sama istri di rumah kayak ayo. Oh ternyata rasanya kayak gitu Bang Caca ya. Rasanya kayak gitu loh Bang. Oke. Ya masuk kita kepada yang pertama ya, hakikat pertama. Ya, jadi tadi pendahuluan saja, kita masuk pada hakikat yang pertama. Hakikat menikah atau berkeluarga yang pertama, ini paling penting pertama dan yang utama. Jadi menikah itu Pak, tujuan ikatannya apa sih? Tujuan itu adalah apa? Menjaga iman. Tuh, menjaga. Jadi menikah itu menjaga iman. Jadi tujuan kita menikahnya agar iman kita terjaga. Jadi bukan apa tadi? Bukan ikatan apa?
Bukan semata-mata apa tadi? Kebutuhan iya. Justru di situ ujiannya, Pak. Di kebutuhan itulah ujian. Jadi kalau semata-mata di kebutuhan bahaya. Ketika tidak butuh atau kebutuhan berkurang, maka dia akan berkurang. Tapi kalau ikatannya iman itu lain. Jadi menjaga iman, kita menikah itu menjaga iman agar iman kita terjaga. Ini kan beda. Namanya iman kan kita pengen. Makanya nanti kita masuk kepada ada prinsip-prinsip yang mesti kita punyai gitu, untuk bisa sampai kepada hakikat ini. Jadi kita menikah niatnya apa? Agar iman kita terjaga. Istri terjaga imannya gara-gara ada suami. Suami terjaga gara-gara adanya istri. Kalau melahirkan anak, anak terjaga nanti imannya gara-gara orang tua. Orang tua pun bisa terjaga imannya gara-gara anak. Jadi gitu. Ini yang pertama, hakikat pertama. Ini mesti kita paham. Ya bahasa kita nanti kalau kita tarik ke yang luas lagi. Rumah tangga ini hanya bisa bubar ketika udah urusannya iman. Gitu udah. Kalau urusannya iman baru bubar. Artinya apa? Kalau sudah suami tidak bisa menjaga iman istri, kalau istri sudah tidak terjaga iman, ya sudah. Pilihannya harus bubar. Selain itu masih bisa kita bertahan. Kalau sudah urusannya iman, ya sudah nggak ada bisa ditawar-tawar lah. Termasuk juga sama anak. Inilah peristiwa Nabi Nuh sama Nabi Lut. Kalau udah urusannya iman, sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Maka rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Kalau sudah beda iman, beda jalan, yang satu jalan ke surga, yang satu jalan ke neraka, nggak mungkin bersatu, ya harus bubar. Terlepas siapa yang, ya kecuali kalau dua-duanya ke neraka, ya silakan bersatu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa di neraka asal bersama kamu. Anak muda sekarang tuh, emangnya di neraka bisa jumpa. Kalau kita baik nanti pada pelajaran ini, yang hanya jumpa ketika kita di surga, neraka mana aja jumpa. Jadi ini pertama. Jadi hakikat pertama bahwa apa? Menikah itu menjaga iman. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalil. Nah, yang kedua, menikah itu melengkapi iman atau menyempurnakan iman. Jadi kalau iman kita tadi, misalnya iman itu 100, nah gitu ya. Ini dalil dari hadis Muhammad SAW. Kita 100. Dengan kita nikah, kita lewat 50, nambah 50%. Jadi kalau iman kita 20%, begitu nikah jadi 70, kira-kira begitu. Sederhana. Naik, melengkapi iman. Jadi gara-gara kita menikah. Jadi dengan kita menikah, iman kita menjadi lebih lengkap. Kalau orang nggak menikah, ya imannya kurang. Jadi sehebat-hebatnya orang bujangan, imannya cuma berapa? 50, itu udah hebat kali. Dengan orang yang imannya agak kurang, begitu nikah kalah dia tuh. Dalam konteks itu misalnya. Itu hebat. Jadi dengan kita menikah, iman kita lebih meningkat, terpelihara. Jadi menjadi lebih lengkap dengan ada pasangan kita. Coba, hebat nggak menikah? Itu yang kedua. Nanti kita lihat hadis-hadis. Yang ketiga kita baca dulu. Yang ketiga adalah hakikat menikah itu ibadah yang sangat tinggi nilai. Jadi ibadah, jadi hakikat menikah itu ibadah.
Bukan sekedar hubungan halalnya laki-laki perempuan, tapi dia ibadah. Nah, kalau kita sampai pada level ini, saya bilang tadi Pak, awal menikah ibadah, tengah menikah tetap ibadah, ujung menikah atau misalnya ya udah tua tetap ibadah. Ada yang kurang nggak? Kalau dia ibadah nggak ada kurang, karena ikatannya itu ibadah, ikatannya iman, ikatannya ibadah, nggak akan berkurang. Biar udah tua. Emang kita udah tua ibadah kita kurang kan? Malah levelnya bisa meningkat. Nanti kita yang saya bahas tadi, udah sampai level tua itu, udah ikatannya itu sudah lebih kuat lagi. Kan ikatan rahmah namanya. Itu ikatan yang paling kuat. Udah sampai ikatan rahmah itu udah kuat sekali. Itu yang ketiga. Jadi ikatannya ikatan bahwa menikah itu adalah nggak ada bedanya kita dengan sholat. Ya sholat ibadah, nggak ada bedanya. Ini ibadah juga. Malah kalau sholat cuma sepukul. Ada batas waktu. Sholat ada batas waktu nggak? Ada. Puasa ada batas waktu nggak? Ada. Zakat ada batasnya nggak? Nisabnya nggak? Ada. Ada nisab, ada haul. Jadi kalau hablum minallah itu ada batasnya Pak, ibadahnya. Tapi menikah ini tidak ada batasnya. Nikahnya 24 jam, di mana saja, kapan saja. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat. 24. Tempatnya di mana saja. Emang kalau kita udah keluar dari rumah nggak nikah lagi namanya gitu? Kan tetap aja kita masih status menikah. Status sebagai seorang suami, status sebagai seorang istri di rumah. Jadi tidak ada batasan waktu dan tempat. Nah jadi begitu. Balik kita kepada yang tadi. Nah jadi yang ketiga itu ibadahnya. Menikah itu hakikatnya adalah ibadah. Nah ini yang keempat yang paling penting. Bukan yang paling penting, yang juga puncaknya. Menikah itu adalah jalan menuju surga. Jadi ujungnya itu surga. Menikah itu ujungnya surga. Jadi kita menikah, aku menikah sama kau itu agar kita sama-sama nanti. Jadi dalam pandangan Islam menikah itu bukan hanya urusan bersama di dunia, tapi juga bersama di surga. Kau istriku di sini dan kau nanti juga jadi istriku di surga. Kau suamiku di sini, kau juga suamiku nanti di surga. Harus begitu. Jadi ujungnya sama-sama masuk surga. Itu tujuan akhirnya kita sama-sama di surga rumah tangga itu. Hakikatnya sampai ke surga. Bukan di neraka Pak ya. Karena di neraka saya bilang tadi nggak mungkin jumpa di neraka. Bisa dua-duaan di neraka, digebukin kok dua-duaan. Dibakar kok mau dua-duaan. Nah, jadi ini 4 hakikat. Jadi hakikatnya rumah tangga dalam Islam itu sampai ke surga. Jadi goal kita itu ya surga. Ini yang bikin semangatnya beda. Ketika kita menikah tetap goalnya surga. Ketika kita sudah tua pun goalnya tetap. Nah kalau 4 ini menjadi ikatan ini nggak akan berubah Pak. Malah makin tua ikatannya makin kuat. Kenapa? Satu, iman kita kan normalnya makin tua iman itu harusnya kan makin meningkat. Sholat kita bertambah, puasa kita bertambah, ngaji kita bertambah, ibadah kita tambah, ilmu kita tambah. Masa makin tua iman menurun? Wah itu berarti itu dia nggak ibadah. Berarti dia nggak nambah ilmu. Mungkin bisa saja. Ya, jadi ibadahnya pas-pasan, ilmu nggak nambah, ya bisa turun, makin tua bisa makin turun. Tapi kalau ibadah tetap istiqomah dengan bagus, tambah ilmu, maka iman akan makin naik.
Jadi yang empatnya kan makin tua makin kuat ikatannya. Maka siogianya kita makin tua pun makin semangatnya beda. Kalau tadi di muda-muda hanya semangat sakinahnya yang kuat daripada fisik. Kalau di tengah-tengah semangat cintanya yang tinggi. Tapi kalau sudah di akhir-akhir sudah kita makin senior, makin tua, semangat rahmahnya yang tinggi. Itu ikatan iman. Rahmah itu ikatan iman. Itu ikatan iman. Karena rahmah itu sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik. Jadi 4. Nanti kita elaborasi. Ya. Jadi kita elaborasi. Kita pertajam. Nah, masuk ini kita elaborasinya mungkin minggu depan. Kita masuk kepada prinsip dulu. Sebelum kita bahas, harus ada prinsip dulu. Kita bahas dulu sampai di ujung. Nanti baru kita masuk detail-detail yang satu-satu. 4 ini hanya bisa kalau kita menghayati 2 prinsip. Kalau 2 prinsip tidak bisa, selesai. Prinsip pertama adalah iman itu harta yang paling mahal. Itu prinsip pertama. Iman itu segala-galanya. Harus itu. Kalau itu kita sepakati, maka baru masuk kepada ilmu hati. Kalau itu gak sepakat, gak bisa. Kalau kita mengatakan iman adalah harta yang paling mahal, yang gak mungkin digadaikan, pokoknya itu. Kalau dari itu baru bisa. Karena kalau itu nomor 2, nomor 3, jadi nanti rumah tangga ikatannya pasti bukan iman, dan itu akan mudah bubar. Nanti rentetannya akan boleh aja orang menikah beda agama. Oh, kita nggak bisa. Karena ikatannya iman ya harus beriman. Karena bunyi ayatnya itu jelas. Surat 2 ayat 221. Jadi prinsipnya apa? Iman ini yang paling mahal. Yang dulu saya katakan. Dulu kan pelajaran kita tentang hakikat iman dulu. Iman itu nilainya apa dulu? Jadi kalau bumi ini emas semua ditembang dengan iman kita, maka iman kita masih lebih berat pada emas sepenuh bumi. Pantas saja kita masuk surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Pantas kita bisa beli dengan apa? Beli iman. Karena nilai iman kita itu segitu, lebih mahal daripada itu. Pantas. Jadi jangan lihat kok kayak gitu sih. Surganya bisa seluas iman kok mahal. Iman kita mahal. Maka karena dia mahal ya jangan digadaikan. Ini prinsip pertama. Jadi kalau kita menganggap iman di paling mahal, di atas seluruh yang ada, termasuk lebih mahal daripada jiwa kita sendiri, baru. Tapi kalau kita menganggap iman ini nggak mahal, ya beriman syukur, nggak beriman ini nggak apa-apa. Nah yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa kita hidup ini cari surga. Kita hidup ini cari ridho dan rahmat Allah. Harus itu dulu. Ini satu paket. Jadi kalau kita sepakat bahwa tujuan hidup kita adalah ridho dan rahmat Allah, tujuan hidup kita masuk surga, kalau di akhirat, nah baru bisa kita pakai ilmu hakikat. Tapi kalau tujuannya pengen sekedar kaya, tujuannya pengen sekedar di dunia ini saja, nggak sampai ke surga, ya ilmu hakikat itu ya nggak ada gunanya. Jadi goalnya kita sama istri kita, bang, ayo bang, kita sama-sama ke surga. Dek, ayo dek, kita sama-sama ke surga. Udah, kalau udah goalnya sana, kita sepakat pada goal itu selesai. Tapi kalau tujuannya bukan surga ya susah. Istri maunya kaya, istri maunya mewah-mewah, istri maunya dunia. Sementara kita maunya surga, ya jangan sembung makan permen. Ya mau surga juga, tapi surganya
nomor ke-10 gitu loh. Sementara kita harus surganya prioritas nomor 1 begitu. Yang lain bukan, nggak ada, tapi nebeng doang. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya, kan begitu punya ayat. Surat 28 ayat 77. Al-Qasas. Untuk mencari tujuan utama kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagian kita. Jadi nikmat dunia ini sekedar tidak dilupakan. Ujungnya adalah masuk surga, ridho Allah, rahmat Allah. Nah kalau kita sepakat ini baru. Jadi prinsipnya adalah harta yang paling mahal itu iman. Prinsip yang kedua, tujuan akhir kita dalam segala hal di dunia ini adalah surga atau rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di dunia kan surganya ridho dan rahmat Allah. Kalau di akhirat ridho dan rahmat Allahnya berbentuk surga. Kalau di dunia dia berbentuk metafisik, bukan berbentuk fisik. Tapi rahmat dan ridho Allah di akhirat bentuknya fisik. Apa itu? Surga. Makanya Allah mengatakan kepada surga, ya surga, ya Allah berkata kepada surga, ya qala Allah lil jannah anti rahmati, kata Allah. Wahai surga, kau ini rahmat. Jadi gitu. Dan Allah mengatakan kepada neraka, anti adani, engkau ini azabku. Jadi kalau di dunia ini rahmat ridho Allah berbentuk non materi, kita cari. Tapi di akhirat dia berupa fisik, materi itu berupa surganya Allah. Nah balik kepada kita. Nah kalau dua ini kita sepakat, insya Allah mudah perjalanan rumah tangga. Sepakati sama istri, sepakat nggak? Bahwa kita nih iman nih yang paling mahal. Sepakat kita jalan. Sepakat nggak? Bahwa tujuan kita itu surga di akhirat, di dunia ini tujuan kita ridho dan rahmat Allah. Sepakat kita jalan. Kalau nggak sepakat, bagus bubar di awal. Artinya jangan usah nikah gitu, maksudnya gitu. Jangan nikah sama kamu. Kalau kamu nggak sepakat, ya nggak nikah sama kamu. Abang sepakat nggak bang? Jadi proposalnya itu dulu, sepakat nggak itu dulu? Kalau sepakat, ayo kita jalan di bahtera rumah tangga. Kalau enggak, secantik apapun pasangan kita nggak jadi, sekaya apapun calon menantu atau laki-lakinya nggak jadi, bisa nggak tuh? Tapi rata-rata banyak kita menikah gara-gara ke pasangan kita kalau perempuan cantik, kalau laki-laki kayanya, udah kerja di mana, berapa penghasilan, kan rata-rata gitu. Makanya pantas rumah tangga ini nggak terikat dengan baik. Harusnya ngikatnya bukan itu. Ikatannya iman yang paling mahal, ikatannya kedua itu adalah ikatan apa? Ikatan ridho Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, minggu depan kita bahas lebih detail. Yang ketiga itu adalah modalnya. Ya, untuk bisa mencapai itu harus ada modalnya. Ya, modalnya pertama tentu saja ya, karena dikaitannya iman, ya modalnya iman. Modal pertama itu iman. Makanya menikah tidak bisa beda, bukan hanya beda agama apa. Biar muslim pun Islam, kalau dia nggak iman nggak usah. Makanya syaratnya bukan muslim Pak, menikah itu iman. Beda muslim, beda iman. Makanya ya ini perhatian kita semua ya. Nah kalau bisa, kalau ada orang masuk Islam, jangan langsung dinikahkan dulu sampai kita pastikan imannya. Karena orang masuk Islam itu belum tentu beriman. Jadi yang sampai orang menikah hanya gara-gara orang masuk Islam gara-gara menikah, ini hati-hati, bisa bahaya. Imannya belum kuat hanya gara-gara bisa bubar rumah tangga. Karena bunyinya beriman. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Hatta yu'min, bukan hatta yuslim. Jangan kau nikahi orang kafir atau orang musyrik sampai perempuan itu
beriman. Hatta yu'min, bukan hatta yuslim. Bukan. Jadi kalau dia baru muslim, ya jangan, sama juga. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, bukan hatta yuslimu. Bukan. Jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik atau kafir sampai mereka beriman. Jadi syaratnya itu iman, modalnya itu iman, bukan Islam. Jadi kita pastikan dulu orang itu imannya bagus, baru kita nikah. Kalau belum, belajar dulu kau. Nah, nanti kita perdalam. Nah, yang kedua, modal kedua itu ilmu. Ya harus ada ilmunya. Nggak bisa. Nggak bisa kita sampai ada ilmu hakikat. Kalau ilmu dasar aja nggak ada. Makanya nikah tuh ke ilmu. Banyak orang nikah udah imannya pas-pasan, ilmu tak ada. Udah siap-siap bapak udah. Lihat aja tuh, nggak waktu lama tuh. Tinggal menghitung hari atau minggu atau bulan atau tahun tuh. Padahal harus punya ilmu. Minimal ilmu dasar dulu dah. Ya, kalau ilmu hakikat kan terlalu tinggi, ilmu dasar dulu lah. Ilmu ibadahnya sudah bagus dia, ilmu halal haramnya dia paham. Kalau itu dia nggak punya ilmu, gimana dia ke rumah tangga ini terjadi? Karena fungsi ilmu itu menjaga iman. Pagar yang nggak nampak. Kalau suami istri itu pagarnya nampak, menjaganya kelihatan. Kalau ilmu itu menjaganya nggak kelihatan. Nah, modal yang ketiga, nah ini yang penting adalah ini yang paling berat, ya adalah kesadaran. Yang tadi pasti bilang kesadaran. Kesadaran itu ini susah. Kalau kita belajar tentang kesadaran, orang sadar itu apa? Siapa yang sadar? Orang sadar itu orang yang hatinya lebih dominan daripada akal. Orang sadar itu dalam bahasa kita ilmunya bermanfaat. Itu bedanya orang sadar semua. Maka tadi imannya ada, ilmunya ada, dia sadar. Orang sadar pasti bermanfaat iman dan ilmu. Kalau orang nggak sadar, ilmunya nggak manfaat. Itu bedanya. Ingat nggak dulu kita belajar tentang tingkatan ilmu? Yang pertama apa? Tahu. Pak Yuli, ini dosen harus paham. Tingkatan ilmu yang paling rendah itu tahu. Oh, aku tahu itu paling rendah. Yang kedua faham. Aku faham. Tahu doang itu cuma kulit-kulit. Kalau faham, tahu mungkin bisa dia sekedar hafal doang. Kayak kalau guru yang bagus tuh nanya apa tahu, harus hafal. Harus paham. Paham gak ini? Hafal rumus matematik, tahu rumus matematik, Pak nggak paham, nggak bisa. Begitu dia persoal, bingung dia, orang nggak ada paham. Yang kedua, yang ketiga, sadar. Nah, orang sadar itu orang yang ilmunya manfaat. Dia pakai ilmu. Saya bilang dulu sekali ya, sholat bukan sholat ya, saya juga konteks yang paling inilah rokok. Banyak enggak orang tahu rokok itu merusak? Semua orang merokok pasti tahu rokok itu. Kenapa? Di rokoknya ada bacaannya. Apa bacaannya? Ini contoh yang paling. Tapi tetap merokok, berarti ilmunya nggak manfaat, pengetahuan. Paham nggak? Banyak juga orang paham. Dalam rokok itu ada namanya zat nikotin atau zat ini, yang zat itu kalau masuk tubuh kita akan begini itu paham ya. Dokter apalagi. Tapi ada nggak dokter yang merokok? Banyak. Berarti apa? Nggak manfaat ilmu tentang rokok ya. Dia paham, tapi tetap dia kerja. Atau termasuk juga banyak orang paham korupsi nggak boleh, tapi masih korupsi. Padahal dia
Aparat negara, ya negara kan paling paham betul tentang hukum-hukum negara. Tapi dia korupsi, berarti apa? Dia nggak manfaat. Karena nggak manfaat berarti apa? Belum sadar. Maka ilmu yang ketiga itu levelnya apa? Sadar. Orang sadar itu orang yang pengetahuannya, pemahamannya bermanfaat untuk diri. Maka saya bilang tadi, ya pintar doang nggak cukup, harus sadar Pak. Dalam bahasa agama orang sadar itu orang yang ingat, yang selalu ingat istilah. Erling bahasa kita. Ya, nah jadi gitu, ini 3 modal. Satu apa? Iman. Kedua apa? Ilmu. Ketiga sadar. Supaya apa? Supaya ilmunya manfaat. Nah, kalau 3 ini modalnya sudah cukup, insya Allah baru mudah kita menata. Maka cari menantu gitu. Imannya cek, oh ya tuh. Berilmu enggak? Tes. Tahu enggak dia tentang hukum-hukum? Oh dia paham, dia berilmu. Udah sadar belum? Saya juga dites. Kalau ngukur orang sadar ini tesnya beda. Tesnya mesti dia diuji gitu. Dia agak repot menguji. Ya tapi ini buat kita saja. Ya. Untuk persiapan diri kita, bukan untuk ngetes orang. Karena ngetes orang sadar itu agak susah. Tapi sebenarnya dengan dialog kita paham, tahu orang udah sadar. Ada yang belum. Nah ini insya Allah kita perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi bahasan kita sudah 3. Satu, hakikat. Yang kedua, prinsip. Yang ketiga, wadah. Insya Allah kita pertajam minggu depan atau bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya? Ada mic? Atau suaranya aja? Gimana Bu? Dibuka sedikit biar suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hakikat dalam agama. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Seperti ada di surat Ar-Rum ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ar-Rum ayat 21. Masa sih surat 21? Ar-Rum ayat Ar-Rum 21 tuh yang kita baca itu min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu Ar-Rum 21 Bu. Itu berarti bukan Ar-Rum 21, suara apa itu? Oh salah ya, salah lihat Jadi gitu aja, langsung pertanyaan aja Pak Ustaz. Pertanyaan saya, apakah seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari 1 termasuk dalam hakikat iman? Iman itu kan artinya percaya. Bukan berarti saya kalau zaman Nabi mereka kan menolong. Kalau sekarang kan beda Pak Ustaz. Yang tadi Pak Ustaz ceritakan, dia melihat fisik, melihat beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada dia. Itu aja pertanyaan. Okay. Yang kedua, jika jangan banyak-banyak dulu, saya jawab dulu ini panjang nanti cerita ini. Dia aja udah yang ibu tanya 1 ini udah 7 hari 7 malam jawabnya nih. Dan yang satu lagi tanggung dulu Ustaz. Jika seorang suami tidak bisa mendidik istri secara Islami, bagaimana mau didapatkan rumah tangga mawadah? Contoh istri memarahi orang tuanya di depan suaminya, tapi suaminya hanya melihat diam aja, tidak menasihati. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu suami bertanggung jawab kelak nanti di akhirat? Hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini, kalau bahkan kita nih lagi-lagi belajarnya udah teknis, kita nanya itu teknis. Padahal harusnya kita masuk kepada prinsipnya dulu. Jadi apa yang kita tanya, apa yang terjadi selama ini, termasuk pertanyaan nomor 2, itu pertanyaan-pertanyaan konsekuensi atau pertanyaan-pertanyaan teknis yang sebenarnya terjawab kalau ini sudah selesai. Kalau ini yang tidak selesai, maka akan muncul ini nanti. Jadi menjawab masalah ini tidak akan selesai kalau dasarnya saja sudah bermasalah. Oke, balik kita pada yang pertama. Bagaimana orang kawin lagi, suaminya kawin lagi? Nah, kembali saya bilang tadi pertanyaannya. Dulu kayak bilang, kalau
istrinya paham betul hakikat, nggak ada masalah kalau suaminya kawin. Kalau istrinya udah yang tadi nih, ya, dia hakikat sudah paham betul, prinsipnya udah oke, modalnya cukup, istri, maka nggak ada masalah ya. Suaminya kawin lagi. Atau sebaliknya, istrinya nggak cukup ini nggak ada, tapi suaminya paham, suaminya paham ilmu hakikat, suaminya prinsipnya tahu betul, dan dia punya modal ini, pun nggak ada masalah. Yang masalah apa? Dua-duanya nggak punya, baru masalah. Ini masalah. Maka saya bilang dulu, kalau ada interaksi dua orang atau dua pihak, salah satunya aja betul, ini nggak ada masalah sebenarnya. Yang repot apa? Dua-duanya nggak betul. Orang yang menzalimi, ini dua pihak. Yang kedua memaafkan dan sabar, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Atau yang pertama nggak menzalimi, yang kedua nggak sabar, ya nggak masalah juga kalau nggak dizalimi. Jadi Islam itu selalu apa? Mengajar kalau ada permasalahan dua pihak, minimal salah satunya aja, maka permasalahan akan aman. Orang kaya disuruh apa, Bu? Bersedekah, bantu orang miskin, peduli. Orang miskin disuruh apa? Sabar, jangan minta-minta, jangan iri. Dua-duanya diajari. Salah satu aja di dua ini mengamalkan, aman, gak ada masalah. Atau orang kayanya nggak mau sedekah, orang kayanya nggak peduli, orang kayanya nggak bantu, sementara orang miskinnya sabar, orang miskinnya nggak iri, orang miskin nggak minta-minta, ada masalah nggak? Ada masalah. Sebaliknya, orang miskinnya minta-minta, orang miskinnya nggak sabar, orang miskinnya iri, tapi orang kayanya ngasih, masalah nggak? Ada masalah. Yang masalah apa? Dua-duanya enggak lah. Ya ini betul. Terjadi permasalahan cekcok. Sama suami istri juga gitu. Salah satu aja yang menjalankan yang saya bilang tadi ini aman sebenarnya. Apalagi dua-duanya. Ini salah, dua-duanya enggak. Itulah muncul. Nah yang ibu bahas itu kalau dua-duanya tidak menjalankan ini baru masalah. Makanya kita perbaiki itu apa? Kembali kepada konteks awalnya dulu. Contoh saya bilang tadi. Kalau suaminya memahami hakikat, biarlah istrinya enggak. Ini suaminya dulu. Dia paling hakikat. Dia mengatakan, aku kalau menikah lagi imanku terjaga enggak? Mungkin. Tanya perlu enggak? Aku kalau menikah lagi iman istriku terjaga enggak? Dia akan tanya itu. Oh, kayaknya enggak. Karena istriku ini belum. Kalau gitu aku jangan. Itu pertanyaan berikutnya. Karena kan aku bukan hanya ingin masuk surga sama dia, aku juga masuk surga sama dia dong. Gitu. Gara-gara aku nanti nikah lagi, terus ini imannya belum kuat, belum kayak sampai yang dikatakan tadi, gara-gara jadi dia masuk neraka, ya nggak mungkin, nggak boleh dong. Mencari surga yang baru, yang belum tentu mengorbankan surga yang lama, kan nggak mungkin. Yang bahasa kita apa? Mengharap hujan dari langit, air di tempayan ditumpahkan, kan nggak mungkin. Nah, jadi gitu. Jadi kalau suaminya paham, aman, kan dia kan nikah lagi. Atau sebaliknya, istri paham hakikat, suaminya enggak, kawin lagi, masalah enggak juga. Nah, ini dulu gitu, aduh kalau gitu gimana? Ya nggak masalah. Selama suamiku tetap bisa menjaga imanku, nggak ada masalah. Nah, gitu. Suaminya kawin lagi, imannya terjaga, nggak ada masalah. Gitu, ya, tetap kita bisa sama-sama ke surga. Toh gak ada masalah juga kok. Di surga juga nanti bisa bareng-bareng dia juga kok. Nah, masalah nggak? Masalah. Yang masalah suaminya nggak kayak gini, istrinya nggak kayak gitu, baru rumah tangga membaik. Makanya kita perlu belajar. Jadi Islam selalu mengarahkan kalau dua pihak tetap dua-duanya di-mention. Itulah hebatnya Islam. Yang masalah apa? Dua-duanya tidak terjaga. Ini masalah. Maka saya bilang tadi, mari minimal kita perbaiki siapa dulu?
diri kitanya dulu. Jadi kita suka gitu Bu. Yang suka kita tengok itu apa? Orang, kau harus kayak gitu, kau harus kayak gitu, kau harus kayak gitu. Sementara dia nggak kayak gitu, nggak boleh. Dua-duanya. Kalau kau kayak gitu, aku harus kayak gini. Gitu. Insya Allah. Kalau kayak gitu damai dua-duanya. Aman. Bu ya. Masalah yang pernah tadi ini geleng. Ini masalah apa? Masalah bahasa saya geleng itu. Orang Medan bilang geleng itu masalah kecil. Nggak ada masalah muncul. Kalau fondasi ya, jadi gitu ya. Jadi mari kita perbaiki fondasinya dulu, insya Allah. Apakah pihak laki-lakinya mau walaupun nanti pada ujungnya laki-laki yang paling bertanggung jawab. Ya. Jadi gitu. Soal nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal. Menurut dengan baca hamdalah, amin dan doa untuk majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah duha.